Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak. Silahkan menempatkan diri. Mari Bu. Ibu di sini. Pinarak itu silahkan masuk. Tafadhol. Kamin. Come here. Ibu sebelah rekomawan. Nggak apa-apa Ibu sini. Ibu sini ya? Ibu sini aja Bu. Nggak apa sini. Nanti Bu Mohtar nusul. Nyanyi. Judulnya keren pokoknya Pak. Mbak Bejo kalah keren loh Pak. Iya. Nyanyi pinter kan. Aku dinyanyi ini. Wih, jadi permadani. Pak Arif, pegang kamera Pak Arif. Yang di sini. Pegang kamera. Itu sudah live kok. Belum dapat ya. Petugas kamera, Pak. Kameramen. Oh, pakai anu bisa. Kenapa? Nah, kan kendalanya nanti kalau baterainya habis. Kan tancepannya di itu. Sudah saya cas. Enggak, ininya. Kan nancep ini kan di tempat itu, baterainya itu. Di tempat apa? Casan. Nah, itu. Enak ini formatnya gini enak loh. Wah, iya enak. Oh, iya. Aku kan jadi nyate. Nyate begitu, goyang bos. Udah janji dia, apa wakil mau nyate. Iya. Berarti ini pindah ngene Pak. Lagi orang sarungnya dewi iki. Tak kira khusus anu biru. Khusus pembicara. Pak Asep sini Pak Asep. Belakang. Oh, di depan belakang. Bu Yanti bisa bahasa Jawa? Tapi paham. Oh iya dah. Alhamdulillah. Baik ya. Toyota niku mobil jenengan Pak nggih. TKCI nggih. Sing enten mriki. Nggih, sing tenetan niku nggih. Nggih, Bapak. Seandainya rada mepet mriki kersane sing di omah kula saged medal. Lah mau kok anu jare wis Mas Darman medal tengah ngenten. Lah satu mepet kok. Pundi kula anake. Kan we. Nah. Aja ganti dalan. Mboten kula kunci, Pak. Biar lebih nyaman. Nggih. Turun. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Bapak-bapak dan Ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, alhamdulillah di Padepokan sudah ramai ya, ngampet. Pandemi nggak selesai. Acara Sabtu, hari Kamis
hari Kamis ya. Iya. Sudah ada beberapa yang datang. Alhamdulillah saya bersyukur silaturahmi ini bisa memberikan kita satu keberkahan. Ya, walaupun sebenarnya materi sudah saya sampaikan di YouTube, di Facebook, sudah disampaikan lewat buku, tapi silaturahmi ini punya nilai yang lain. Ya. Ya bisa saja Bapak Ibu belajar sendiri dari rumah. Tapi dengan bertemu seperti ini itu gimana ya? Ada suasana berbeda. Ada suasana berbeda. Ya ada satu daya silaturahminya itu, daya kebersamaannya ini sehingga dalam berjamaah ini kita berjamaah ke Allah ini memberikan satu kekuatan. Kekuatan yang tidak didapatkan jika kita tidak bertemu pada bertemu di satu majelis atau satu tempat. Ya. Bapak dan Ibu di sini sudah hadir Bu Yanti dari Riau ya Bu, Pekanbaru Riau, kemudian yang jauh-jauh dulu Pak Herman, selamat datang dari Palembang, 1 hari 1 malam. Ibu Yanti ini 2 hari 2 malam. Sendirian, Pak. Sendirian Bu Yanti. Sendiri bersama Allah Pak. Jawaban-jawaban sadar Allah itu memang mengejutkan banyak pihak. Ya. Kemudian dari Pak Asep. Pak Asep ini mana sih? Cirebon atau mana? Kuningan. Alhamdulillah. Kuningan. Kalau Aki Sunan nggak perlu karena sering kesini. Ki Sunan nggak perlu karena sering kesini ya Ki Sunan. Sudah bosan tapi ngangeni Ki Sunan. Wah. Alhamdulillah. Kan? Pak Mukhtar dan Ibu selamat datang di Padepokan. Ya, tempat sudah kita siapkan Pak Mukhtar. Ya, musola, ya. Ya, posnya Jatim. Jadi musola ini sudah kita beri penguatan besi penguat. Jadi kalau mau terapi 20 orang di situ udah bisa. Tempatnya kalau orangnya ya 20 orang terapi. Ya, nanti monggo. Dan luar kota siapa lagi nih? Ini dari Bali Pak nih. Oh, Masya Allah. Lah ini masalahnya sudah dari kemarin. Kelupaan malah Pak Puji dari Bali, Denpasar. Tampilannya beda. Ya, biasanya gondrong gitu loh. Ini Pak Puji. Ya, dari Bali. Jaketnya yang ada ininya mana kok nggak dibawa? Jaket beliau ini di belakangnya ada logo apa Pak itu? Wah. Wow. Baik. Dulu Bali itu ada Bu siapa itu yang? Hah? Burara. Pawang hujan. Apa? Burara pawang hujan. Monggo Pak. Ibu agak kesini aja. Nah. Ya. Saya agak mundur. Nah. Ya. Pak RT sini Pak RT. Yo Pak RT. Mriki mau. Wah. Nah, Mahmud ini kok Mas. Ngunjukin apa? Minumnya apa minumnya? Teh. Biasanya susu. Manut iki lho. Hah? Manut iki mau. Ya. Baik, alhamdulillah. Nanti insya Allah kita hari Sabtu ya kumpul-kumpul beginilah, jadi nggak ada acara yang menegangkan, itu tidak ada, semuanya santai. Jadi Bapak Ibu kesini jauh-jauh itu bahagia gitu loh.
Kalau pelajaran apa yang mau dipelajari, wong semuanya itu sudah bisa dipelajari melalui online, ya tak? Siapa? Woi, Ustadz Pak Warman Sanjaya, Ustadz Warman Sanjaya dari Tasik, Garut. Siapa lagi ya? Malah rapal. Pak Poyo, Bu. Pak Poyo. Sudah lama Pak Poyo dari Salaan. Mbah GP juga jauh dari Wonogiri. Ya. 50 kilo. 50. Kemarin kita dapat tawaran di rumah itu masjid apa itu Mbah namanya Mbah? Ya, itu ketoknya masjid Pancasila gitu Mbah. Bukan. Oh, tinggalnya Mbah Kiai. Iya, itu rencana kita diberikan kesempatan lah untuk mengadakan acara di sana di Wonogiri, Pak. Iya, pokok. Ji. Nah, ada masjidnya, ada tempatnya untuk menginap. Nah, kita mau kalau mau ada acara di situ 1 hari gitu, 1 malam gitu. Nah, itu bisa. Ya. Acara besok Sabtu Minggu itu kita ada laporan perkembangan kegiatan kita. Ternyata ya Allah itu memberikan satu apa? Ya saya kira itu kalau sudah DN 3T ATP itu selesai gitu loh. Wis rampung gitu. Ternyata enggak. Gini terus begini terus begini. Ya, nanti ini selesai nanti enggak tahu nanti. Ada lagi. Ya, ternyata dinamis. Allah itu dinamis. Kita sendiri yang kadang-kadang itu menolak gitu loh untuk dinamis gitu. Misalnya saya lah. Kalau saya itu mempertahankan DN misalnya. Aku DN. Trademark namanya. Brandnya saya itu kan dikir apa? Sudah saya enggak usah yang lain, 3T enggak usah. Nanti ilmu itu nutup itu. Allah itu enggak akan memberi lagi, kita tutup sendiri. Sehingga enggak dinamis sudah dan lama-lama nanti ini akan kegusur. Hilang. Enggak dipakai lagi sama Allah. Ini orang enggak amanah. Kenapa? Kamu lebih mempertahankan brandmu daripada ilham-ilham yang aku berikan. Wah, ini kan bahaya, Pak. Itu yang saya takutkan itu. Makanya dikir napas ada 3T ya saya menyambut 3T. Muncul ATP ya saya sambut ATP. Nanti apalagi ya saya sambut. Ini saya sambut. Saya tidak boleh berhenti di satu brand itu. Bahkan branding itu bahaya. Mungkin kalau di dunia bisnis ya, wah itu gini. Tapi dunia spiritual bahaya. Ini ego. Brandingnya Ki Sunan, seorang budayawan yang berspiritual, itu bahaya juga. Nanti bisa jadi Allah memberikan hal yang lebih tinggi daripada sekedar budayawan spiritual. Kalau Aki masih mempertahankannya, menolak ilhamnya itu, bahaya ini. Makanya kita ini belajar untuk mengenalkan. Saya pada waktu itu tahun 2013-2012 gembar-gembor tentang dikir napas, nggak ada yang dengerin, Pak. Nggak ada, diabaikan gitu. Tapi terus, itu kalau saya sudah bosen, leren, tapi terus, akhirnya berkembang. Sekarang Bapak Ibu lihat di YouTube yang namanya dikir napas itu wis banyak. Wah, banyak wis. Dulu nggak ada. Coba tahun yang 2012 yang dikir napas itu. Kemungkinan cuma video saya, kemungkinan. Belum banyaklah orang yang membicarakan itu.
Di saat orang tidak mau mendengarkan, di saat orang tidak mau ikut mempelajari gitu. Bahkan sempat saya pada waktu tahun 2012 itu mendapat satu label sesat lah, yang mengikuti ajaran agama lain lah gitu. Tapi terus saya. Nah ini bukan menyombongkan diri, tapi kita itu akan diberi ilham oleh Allah masing-masing gitu loh Pak. Kita itu punya satu kesempatan, samalah saya dengan jenengan itu sama. Nggak ada bedanya, maksudnya strata atau apa enggak ada. Kita itu sama-sama manusia, sama-sama belajar, ya punya salah ya. Jadi mari kita contoh Kanjeng Nabi gitu loh. Ini yang jarang dicontoh gitu loh. Apa yang dilakukan Rasulullah yang jarang dicontoh gitu. Apa? Rasulullah itu ketika beliau menerima wahyu, gitu, ketika beliau menerima wahyu, itu langsung dicatat, gitu loh Pak. Ditulis, gitu. Atau dihafal. Jadi tidak disimpan sendiri Pak. Nah, itu. Sehingga apa? Ini selesai muncul wahyu. Sampaikan lagi muncul wahyu. Itulah yang namanya utusan. Utusan atau penyampai. Nabi itu kan penyampai. Jadi apa yang Allah wahyukan itu sampailah. Kita nggak dapat wahyu, tapi dapatnya ilham. Karena wahyu itu level Nabi, level Rasul. Kalau kita ini juga dapat dari Allah itu. Namanya ilham. Nah, ilham itu suatu hal yang tanpa kita pikirkan. Ini ya tidak selalu, cuma ciri khas. Ya, ciri khasnya itu sesuatu yang tidak kita pikirkan, tapi membuat kita itu hanya bisa bilang oh gitu. Oh gitu. Kayak paham sesuatu gitu loh Pak. Oh gitu. Nah kalau dapat itu catat. Atau kalau sekarang zamannya pakai Android, pakai voice note boleh, ngomongnya boleh, atau diketik di Android. Kadang-kadang ini sesuatu hal yang nggak layak dikonsumsi Pak. Gitu. Ya, saya pikir Pak. Saya pikir kemarin itu dulu ya akhirnya beberapa saya pikir itu yang berpikir seperti ini cuma saya. Tiba-tiba saya iya ya. Kenapa sih kok orang itu latah? Pada ngapalin Quran semua. SD itu suruh ngapalin semua. Nah. Kan itu fardu kifayah gitu loh. Nek wis ono ya wis gitu loh. Yang lain itu belajar yang lain gitu loh maksudnya. Belajar agama itu kan tidak hanya ngapal ketok gitu loh. Ini saya nerima pemahaman seperti itu loh ya. Ini jangan, ya enggak apa-apa kalau mau berpendapat silakan. Ada yang belajar misalnya hal yang lain gitu loh. Yang nahwu shorof, yang ilmu apalah di agama ini kan banyak hal. Ngapale kabeh terus wong Islam dadi apa gitu. Ini kan fardu kifayah. Nah itu saya mikir sendiri itu. Enggak saya sebarkan kemana-mana pemikiran seperti ini karena bahaya toh Pak. Betul enggak Pak?
Karena semua itu sedang lagi seneng-senengnya ngapalake Quran, mosok langsung tak ngono. Aku menang. Wah, aku iso di balang teklek. Cuman di YouTube, Pak Boleh. Ya? Enggak sebarkan kemana-mana, cuman lewat. Oh iya. Saya cuma inilah apa? Saya sampaikan di YouTube sajalah. Jadi bukan konsumsi publik itu loh, Pak. Iya. Nah gini, karena Islam itu ya ada yang tafsir, ada yang terjemah, ada yang mengembangkan keilmuan, ada yang harus jadi ini. Ya. Ternyata kemarin saya ikut Baitul Arqam itu ada satu dari Baitul Arqam itu suatu kursus penataran lah ke Muhammadiyahan. Ya, saya orang Muhammadiyah, Pak. Walaupun mengembangkan zikir nafas. Loh kan aneh. Nggak ada orang Muhammadiyah yang mengembangkan zikir nafas kecuali saya, Pak. Artinya saya bebas saja lah di mana saya berada ya saya. Ternyata ada salah satu Pak Kiai Tafsir namanya. Beliau seorang ahli tafsir, dia menyampaikan, loh saya kaget loh. Kok ada orang Muhammadiyah berpikir seperti saya gini ya? Kalau semua anak-anak ini pada menghafal, siapa orang Muhammadiyah yang mau belajar nahwu shorof? Siapa yang mau belajar? Saya enggak menyebutkan ilmu-ilmu yang lain gitu. Kitab fikih lah, yang ini. Bahkan beliau ekstrim, Pak. Lu kan sudah ada mushaf. Kenapa perlu dihafal? Begitu malah gitu. Wah ini berani ini saya. Jadi koncoku kisuk iki. Jadi boloku ya gitu. Enggak, ini ilham-ilham seperti itulah, Pak. Nanti jadi begini, ini bukan ya memang seperti itu kan ya, Pak ya. Jadi tidak semua itu harus hafal. Kalau misalnya jadi imam, ya sempat diprotes juga, ada yang protes. Nanti kalau jadi imam gimana? Sekarang kalau mau jadi imam, imamnya tuh mau baca Al-Baqarah? Makmumnya piye coba ini? Ya paling kan juz 30 toh, Pak. Nah itu. Ya, jadi ada bagian-bagian sendiri, bukan ini tapi ada bagian. Oh ini, jadi umat Islam itu nanti tersebar gitu loh, Pak, intinya itu. Ada, ya, itu beliau. Kalau saya sih saya simpan sendiri, nggak akan saya sampaikan kemana-mana. Cuma kok ada kiai tafsir yang berbicara seperti itu, Pak ini. Tapi saya nggak sempat bicara lebih jauh lagi. Nggak sempat menemui beliau. Nah, Bapak Ibu, ilham-ilham seperti ini itu kadang kalau disampaikan itu kita jadi dianggap orang gila, Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Lagi udah seneng-seneng ngapal lagi, kayaknya malah berpendapat seperti itu. Iya kan? Padahal dulu itu, Pak, pesantren penghafal Quran itu ya Kudus, Kiai Arwani, Terapia, Al-Munawir. Mana lagi tadi? Yang paling ngetren itu kan, yang paling terkenal itu kan ya, setahu saya Kudus, Kiai Arwani, Kerapia, Pondok Al-Munawir. Sama di Tebuireng kan. Nah, Tebuireng. Wah, sekarang udah di mana-mana. Ya. Makanya saya, Bapak Ibu kalau sadar Allah, sadar Allah, kemudian memikirkan sesuatu, maka akan dapat ilmu. Dan ilmu itu pasti aneh gitu. Karena orang lain belum berpikir tentang hal itu gitu. Ya, nanti akan banyak hal yang membuat kita itu tersadarkan. Iya gitu loh, Pak. Terus gimana kalau sudah misalnya ini kan pemahaman saya gitu loh. Kalau masih berbenturan dengan pemahaman Bapak Ibu,
ya bypass aja saya, wong saya ini kan cuma dapat ilham gitu loh. Apakah sudah benar untuk orang lain? Ya belum tentu gitu loh. Tapi bagi saya itu mencerahkan, oh iya ya. Nggak tahu ke depannya nanti apakah ini benar gitu. Nek dinggo saiki dadi rame Pak. Betul nggak? Mesti wah, iya kayak wah. Kalau saya sampaikan sekarang, benturan. Tapi mungkin nanti ini akan terjadi 10-20 tahun ke depan. Ketika anak-anak itu sekarang sudah menjadi dewasa, muncul problem misalnya. Saya mikir kenapa ya kok ini ya. Kok ada ilham seperti itu kenapa gitu loh. Oh iya. Orang menghafal itu harus menjaga hafalannya. Kan betul nggak? Waktu menjaga hafalan itu pasti ya paling enggak satu hari itu 2-3 jam untuk menjaga hafalan. 2-3 jam. Kemudian semakin tua, semakin dewasa, permasalahan orang itu tidak hanya masalah menghafal, tapi ada keluarga, ada ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau semakin tua, otak itu mengalami penurunan. Betul nggak? Penurunan kemampuan. Istilahnya daya lengketnya itu, daya serap, daya lengket itu semakin lama semakin otomatis berkurang. Otomatis kemampuan menghafal pun jadi turun. Kalau itu dipaksakan, apakah itu tidak menimbulkan stres tersendiri bagi para penghafal itu? Waktu mikir saya itu, bukan mikir, saya dapat itu tuh 30 tahun ke depan gitu loh Pak. Iya. Nah, kadang sekarang ya, ada kemarin itu di TV apa di mana itu, kenapa kok menyuruh anak menghafal nanti kalau kuliah biar gratis. Loh, kok jadi biar gratis? Kaget saya. Jadi tujuan menghafal itu biar gratis kuliah kan? Ya Allah. Begitu tingginya Al-Quran hanya ditukar dengan gratis kuliah. Bodoh-bodoh gratis kuliah mbok nyambut gawe misalnya kita kasarane ngono. Ini pemikiran ini loh ya, jangan disebarkan kemana-mana. Dan hanya untuk saya sendiri saja Bapak Ibu. Bukannya saya takut dikecam, tidak apa-apa silakan dikecam. Tapi saya sudah sampaikan apa yang saya sampaikan ini tidak untuk publik, ya, catat ya, catat. Ini hanya untuk saya. Saya hanya menceritakan bagaimana ilham Allah itu. Salahnya nonton channel saya. Ya, saya. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Itu hanya satu hal saja Bapak Ibu. Banyak hal yang ketika Bapak Ibu itu sadar Allah, kemudian berpikir tentang sesuatu, kemudian tersadarkan tentang sesuatu itu kadang benturan juga. Makanya banyak kiai yang diem gitu aja. Paling senyum. Nek ngomong iso dianggap edan, wong edan, ora rasa melu-melu kae wong edan. Tapi wong edan akeh pengikutnya, Pak. Karena edannya itu nek dipikir-pikir bener ya. Gitu loh, Pak. Ora edan nek dipikir-pikir tambah edan ya ora. Iki wong edan nek dipikir-pikir pendapat iki sesuk bener tenan iki. Nah, itu loh. Sehingga banyak pada yang tertarik gitu. Dengan sadar Allah. Sekarang gini Pak. Ada satu ayat itu yang mungkin sering saya ulang. Nah, saya aja ngapalke ayat itu tak apalke tenan padahal gitu ya. Ya lali. Jadi
yang itu loh Ustaz, apa yang sering pernah saya tanyakan ke jenengan tentang duduk berdiri berbaring itu loh Ustaz. Orang yang berzikir ketika duduk berdiri dan berbaring. Imran 191 91 ya. Nah, itu Imran 91. Duduk berdiri dan berbaring, ya kan? Itu sadar Allah. Kemudian dia berpikir tentang penciptaan alam semesta. Dari situ menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan baru bagi dia. Aha, itu namanya ilham. Iya ya, nggak ada yang sia-sia di ciptaan Allah. Gitu ya. Coba Pak, kalau orang kesadarannya belum sampai Pak, dianggap edan nggak dia? Wong edan nih. Saiki nyamuk itu manfaatnya apa Pak? Nyamuk. Wis nyokoti, Aedes aegypti, cikungunya. Terus manfaatnya nyamuk ya apa? Tapi ketika sadar Allah, kemudian berpikir, Masya Allah, Subhanallah, kan ya, Subhanallah, tidak ada yang sia-sia ini. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia itu kan kalau orang belum sampai ilmunya, ya ora tekan. Wah, ora. Pernah itu melihat filmnya Sunan Bonang itu. Sunan Bonang apa siapa yang jabut apa namanya? Suket itu ya? Dan kali jaga. Nah, nangis. Gitu. Alah, suket ngono ditangisi. Loro pikir. Gitu. Suket kejabut, dia menangis. Karena kesadaran beliau tidak bisa dijangkau oleh kesadaran orang lain. Sehingga melihatnya, wah sakit jiwa ini. Menangisi rumput. Itu aja nangis ya. Gitu aja nangis. Gitu. Aku nebang pohon aja nggak nangis. Nah, yang beda kesadaran. Gitu loh Pak. Ini. Makanya sejarah ini bukan sejarah. Peristiwa ini juga disimbolisasikan, bukan disimbolisasikan. Sebenarnya ini juga peristiwa betul antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa menyalahkan atau mempertanyakan Nabi Khidir. Ya mempertanyakan aja nggak boleh Pak. Sebab tahu Nabi Khidir itu tahu. Kowe rung tekan ilmumu. Kowe nek melu aku mesti akan takon. Makanya jangan banyak bertanya. Nggak bisa, tetap tanya. Karena tingkat kesadarannya berbeda. Atau tingkat Allah memberikan ilham itu berbeda. Gitu loh. Tapi setelah bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa paham dengan Nabi Khidir. Akhirnya beliau paham juga. Gitu. Makanya sebelumnya kan Nabi Musa itu sing luwih pinter timbang aku iki sapa? Woi ana. Ning pinggir laut engko lak ana. Tandanya itu ikannya lompat ya ning kono enten ana. Ya. Ada anak yatim dibunuh. Enak ya? Bukan anak kecil. Ada anak kecil dibunuh. Ada anak yatim rumahnya dibenerin. Ada perahu baik-baik dirusak. Gimana sih kok ini perahunya dirusak? Nah, ternyata ada perampok laut. Sehingga perampok laut, kapal rusak ini enggak punya apa-apa, ini lewat-lewat. Loh. Iya. Jadi kan kesadaran akan tanda yang Allah berikan itu Nabi Khidir lebih peka daripada Nabi Musa. Tanda ya, tandanya itu Nabi Khidir sudah paham. Oh tandanya ini, pasti Nabi ini ada perompak itu beliau paham dengan tanda-tanda yang tidak bisa ditangkap oleh Nabi Musa.
Ya, memang pembicaraan seperti ini itu kita harus bicara dari hati ke hati gitu. Enggak sembarang disampaikan. Gimana? Kalau terus gitu ya. Saya pun kalau bicara dengan teman, dengan kawan, teman-teman di NSA itu ya saya pantau dulu Pak ceritanya Pak. Sampai mana ini pemahamannya. Sampai sini tak kasih sini. Sini, namanya sini. Kalau dia ke sini, tak kasih sini. Nah, saya langsung turun. Itu pemahamannya. Karena kita bicara kesadaran. Ya. Ya, kadang-kadang saya itu kalau fatal, ada satu kawan fatal gitu. Fatal itu si dandani raiso. Udah keluar aja dari grup gitu. Karena udah fatal. Sudah fatal itu wis kue mbok tak jelaske, tak kei dadis, tak kei dalil, tetep kowe kira gelem nglakoni gitu loh. Ndeng metu wae. Ya, kadang perlu ketegasan seperti itu untuk menjaga yang lain. Baik. Bapak Ibu, ilham ini penting untuk kita. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita tidak bisa mengembangkan diri, mengembangkan apa yang sedang kita tekuni itu hanya dengan berpikir. Harus dengan dilandasi dengan satu kesadaran. Jadi ono landasannya, ada landasannya itu loh, ada landasan kesadaran. Jadi ini sadar dulu, sadar Allah dulu baru mikir. Jadi kita memikirkan sesuatu itu dengan kesadaran gitu loh. Bukan memikirkan hanya berpikir. Dengan kesadaran. Makanya Bapak Ibu kalau pernah melihat anak, ya anak SD, anak SMP gitu. Kowe kira tau sinau kok iso jawab pertanyaan toh? Kowe ora tau sinau bocah bijine ya apik-apik. Ada enggak seperti itu? Ada. Banyak. Sebenarnya anak ini dibekali suatu bentuk kesadaran di mana walaupun dia itu kadang-kadang ngalamun, kadang-kadang gojek, tapi dia bisa nyerap gitu loh. Nyerap, karena apa? Dia menyadari apa yang disampaikan gurunya itu dan pikirannya itu berkembang, nyandai gitu loh. Apa yang disampaikan guru itu candai. Walaupun dia nggak pernah belajar, cuma diem gini. Nah. Udah ujian ya rengkeng gitu. Wah, gue pinter. Sebenarnya ya biasa aja. Cuma anak ini punya satu kemampuan kesadaran. Nah, ini yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Ya dengan permainan, bukan dengan latihan. Kalau dengan latihan DN dia nggak mau, ya jangan DN. Saya dulu pernah guru saya itu, gue nek pengen pinter gue loh, titian itu loh, titian kalau apa di tempat TK itu ada apa balok gitu, ada besi terus dia berjalan di atas itu loh, keseimbangan itu loh. Nah itu latihan kecerdasan, latihan kesadaran itu, menyadari gitu. Nah kalau dia bisa berpikir dengan kesadaran, wah itu gini, cerdas, Pak. Karena di situ otak tidak hanya berpikir terbatas dari apa yang ada, tapi dengan kesadaran itu pikiran itu bisa berkembang sesuai dengan luasnya kesadaran. Apalagi sadar Allah, wah lebih unlimited lagi gitu. Oh, kalau masak ya, masak itu ibu-ibu itu nyicipi masakan itu pakai kesadaran, nggak pakai pikiran loh itu. Kan kesadaran tuh.
Gitu? Oh ini kurang ini, tambah ini. Padahal cuma gini tok. Makanya Bapak Ibu, kita berlatih kesadaran ini banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Enggak perlu takut nanti dianggap gila atau apa, enggak perlu takut. Tapi ya kalau di dalam Quran itu sampaikanlah kepada yang memang membutuhkan. Gitu. Jangan orang yang tidak butuh itu dijejel-jejeli. Ya, nggak masuk. Pak. Jadi jangan menyampaikan ilham, misalnya ilhamnya ya umat Islam jangan menghafal Quran semua, ya jangan disampaikan kepada di mimbar Jumat itu namanya ya ngawur gitu loh. Biarkan semuanya, kita cuma ketika itu kita mikir solusinya apa ya, gitu loh Pak. Prediksi misalnya, kita prediksi. Allah memberi tanda, nanti gini loh. 30 tahun ke depan, anak-anak yang menghafal itu mereka akan kesulitan di dalam menjaga hafalannya. Terus solusimu apa gitu loh. Iya ya, solusinya apa ya? Jadi 30 tahun ke depan itu kita sudah mempersiapkan solusinya bagaimana cara menjaga hafalan yang mudah gitu loh. Entah itu dengan gadget, entah itu dengan apa gitu. Sehingga mereka tidak merasa berdosa ketika hafalannya itu hilang. Atau dia tidak hafal lagi. Karena dia bisa menghafal lagi dengan cara yang lebih mudah, lebih singkat, lebih cepat gitu. Apa ya? Nah, ini. Ini yang permasalahan saat ini tidak harus dibenturkan. Terus kalau gitu kemana-mana menyampaikan ya enggak gitu, itu ya rap bener gitu. Cuma kita harus memberikan sebuah solusi. Ini gimana nih anak-anak ini nanti ke depannya dewasanya itu tetap hafal Al-Quran dengan dia bisa tetap hidup berkeluarga, tetap dengan tetap menjaga hafalan itu. Karena nantinya Bapak Ibu, kehidupan itu bukan semakin longgar. Nantinya itu semakin sibuk, waktu itu semakin pendek gitu. Kerja itu kalau sekarang jam 8 sampai jam 4, jam 5, besok itu mungkin bisa sampai jam 8 malam sampai jam 10. Persaingan itu udah nggak bisa nggak bisa. Nah kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ada mereknya bareng. Makasih Ki. Sadar. Sing ngoceh ngelain. Ya, kita harus mempersiapkan itu. Sekarang coba tanya pada diri. Kira-kira penghafal itu 20-30 tahun akan bermasalah enggak dengan hafalannya? Atau kalau tidak separuh dari mereka itu akan bermasalah enggak dengan hafalannya? Bermasalah. Ya berarti itu yang perlu menjadi satu PR buat kita mempersiapkan ini gitu. Karena kita nggak bisa nutup pondok penghafal ya nggak bisa nanti jadi problem. Tapi kita menyiapkan metode bagaimana. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah ini pertemuan-pertemuan kita yang dulu awalnya tahun berapa ya waktu itu ya? Bah Bagus itu tahun berapa waktu itu? Awal-awal itu ya? 2015-2016an ya? Itu setiap pertemuan mulai tahun itu tuh materinya nggak pernah sama. Sesuai dengan ilham yang muncul. Nah ini karena ya Kanjeng Nabi pun seperti itu, para wali-wali juga demikian gitu.
Zaman-zaman keemasan Islam itu zaman-zaman kesadarannya tinggi. Ibnu Rus, Ibnu Sina, beliau bisa membuat buku yang berjilid-jilid, yang sebelumnya tidak ada di ini nggak ada. Tulis. Nah, kita tradisi kesadaran dan menulis ini kan nggak ada, hilang. Makanya saya minta Mbah Bejo sudah alhamdulillah sudah. Mana bukunya? Pinjem, Mbak. Nyatanya Mbah Bejo bikin gini sebulan aja jadi, Pak. Ya, Mbah. Sebulan jadi buku kayak gini tuh. Tapi ya lembur. Oh, di sini 24 jam. Wah iya. Aku ana sing ngrusuhi ya dadi buku, ayo. Artinya Tapi tidak sebulan. tahunan. Mbah Bejo udah jadi buku. Gitu. Ini sudah berapa halaman buku kedua, Mbah? 60 halaman. Sudah 60 halaman. 60 halaman itu kalau jadi buku ya sekitar 100 halaman. Dari menulis. Pak Asim, mana Pak Asim? Sudah, progresnya sudah sampai mana bukunya? Kerangka pikir, Pak. Kerangka pikir, lumayan kerangka pikir. Gak kerangka pikir ki ya ora gampang loh. Mikir tenan. Masalah kerangka pikir. Jadi dipikir tenan loh, kerangka. Loh, nulis itu tinggal ngikuti kerangka pikirnya, Pak. Gitu. Ini kerangka pikir itu ya. Nah, ini buku, jadi buku. Dari hal yang mudah, apa ditulis jadi buku. Orang mengeluhkan, Pak, bikin buku itu sulit. Gampang aku ngono. Kowe iso mikir ora? Iso. Aku mikir iso, berarti nulis ya iso. Kamu berpikir bisa enggak? Bisa. Berarti kalau bisa berpikir, berarti kamu bisa menulis. Kok gitu? Iya, yang kamu pikirkan itu tulisan. Gampang kan? Dan nanti kalau bahasanya enggak baik, ininya tipe-tipe apa, kesalahan ketik gimana? Itu bukan tugas kita, tugasnya editor. Gitu. Lah kok susunannya kalau mau itu sudah bukan tugas kita, itu tugasnya layouter. Tukang layout. Tugas kita apa? Nulis dari sini. Nah, wis dadi buku. Jadi Padepokan ini juga berkah gitu loh. 24 jam loh, Pak. Tapi semua kan harus tidak jadi penulis ya, Pak. Ya enggak lah. Pedagang. Karo nulis. Nulis batin, nulis untung, nulis rekam kuwi barang to. Ada yang pendakwah gitu. Ya. Tentang ada. Tapi nek nulis, Mbah, ora kakek ngomong, Mbah. Gitu. Ora kakek ngomong nulis. Sekali nulis. Selamanya wis. Biasanya ngomong wong siji, ngomong wong siji, ngomong wong siji. Ya toh? Ini dipakekke ngono wis. Dewe-dewe. Nah, ini buku-buku yang diproduksi di Yayasan Solo Spirit Islam ini, Bu, biasa rata-rata menggunakan ilham. Khasnya masing-masing. Bapak Ibu baca punyanya Mbah Zen, Mbah Bejo dengan baca buku punya saya, ya beda. Kalau editor saya sampai ngerusak bahasa saya, tak eling iki ora ngene ya. Gitu tuh bahasaku dadi bahasamu. Kamu ngeditor itu ngedit tata tulisnya aja. Jangan sampai merusak esensi dan khasnya saya. Karena nanti orang membaca buku saya itu kayak saya ngobrol gitu loh, Pak. Saya ngomong gitu.
Nah, nanti Pak Hasim bikin buku lagi ya beda lagi gitu. Nanti Mbak GP bikin buku ya bahasanya bahasa Mbak GP. Duar. Diel. Gitu, beda meneh. Enggak apa-apa. Ini yang terutama yang berprofesi sebagai guru-guru ini ya harusnya produktif nulis gitu. Nulis itu enteng, Pak. Setiap pagi itu 1 halaman, 2 halaman cukup. Ya, 1 halaman, 2 halaman cukup. Cuma nulisnya memang harus dengan kesadaran. Dengan kesadaran dan nanti akan muncul pemikiran baru. Jadi ketika nulis itu kadang-kadang Allah ngasih ilhamnya ketika nulis. Gitu. Oke. Baik Bapak Ibu. Ya ini namanya juga membangkitkan semangat gitu Pak. Menebar semangat, membangkitkan kesadaran umat. Gitu. Tugas saya itu tak obong. Gitu. Saya bakar semangatnya biar membara. Dekat dengan Allah, tapi tidak 3T dan ATP, suwe-suwe ngapusi. Apa? Cerita ngedebus itu loh, lama-lama gitu. Nah, kita itu ya menerima 3T, ATP. Beruntunglah mereka yang beriman dan beramal soleh. Betul gak? Beriman itu sadar Allah, beramal soleh itu berbuat baik. Gitu. Berbuat baik ya Allah. Alah, orang kurang Pak. Terutama untuk keluarga kita harus banyak berbuat baik dengan keluarga kita. Nek anake ra gelem ngisi bensin, ya bapake ngisi bensin. Iya toh? Anake ra gelem ngumbah motor, ya bapake ngumbah motor. Itu sudah berbuat baik kepada anak. Padahal motornya wis diserahkan yang anak. Ya toh rumasane berbuat baik nyumbang masjid, kencreng masjid ngono. Tidak harus, justru di rumah itulah kita berbuat baik, berbuat baik kepada istri. Berbuat baik kepada anak itu lebih utama. Bocah nganggo motor nganggo tok. Ngumbahi ra gelem ngisi bensin ya ora gelem. Lho jenengan rung cerita karo aku lho, aku ora bermaksud nyindir lho. Nah, alhamdulillah itu. Nah, karo batin. Langsung. Nang nggih kalih diresiki. Sudah. Bensinnya Iya. barang iki enten teori banget sesuk ya ora nesu. Ya. Loh, karena apa? Niatnya berbuat baik gitu loh, Pak. Gitu. Orang tua itu kadang-kadang rumangsane didik anak. Perasaannya itu mendidik anak. Apa? Ben anaknya ngerti loh kebersihan, ben ngerti carane merawat motor, kan gitu. Tapi salah. Cara mendidik anak itu bukan dengan perintah, tapi dengan contoh. Itu lebih. Lah engko anak dadi manja, ngono kuwi. Kuwi aja-ajane setan demit kuwi. Aja mbok resiki sengenono wae. Engko nek anakmu manja lho. Wah. Kuwi setan to, ngojok-ojok itu. Ki harus berbuat baik lho. Apa? Mau berbuat baik membersihkan motor itu, setannya bisiki. Kowe nek mbok resiki terus engko anakmu manja lho. Engko anakmu enggak tahu bersih-bersih lho. Gitu toh? Ora mudeng gawean lho, enggak paham kerjaan rumah lho. Oh, demit eleknya. Ya, saya mau berbuat baik. Bersihkan aja. Jadi kita sudah sadar Allah dan berbuat baik. Insya Allah jadi orang yang beruntung.
anak-anak juga melihat, wah, bapak ya diresiki dhewe ya. Kekewuh suwe. Tapi karena Allah loh ya. Kesalahan kita itu apa? Membersihkan motor karena kotor, gitu loh. Itu salah. Membersihkan motor karena motor. Nah, bukan karena Allah. Nah, itu salah. Akhirnya anaknya ya versi ono pak. Gitu. Tapi kita karena Allah. Ada daya spiritualnya yang bisa memvibrasi anak. Karena di situ ya, dibaleni ya. Karena Allah anak apa? Ya, kadang-kadang kita itu sudah lurus ke Allah. Tapi membersihkan rumah masih karena kotor. Membersihkan mobil karena mobilnya kotor. Itu sudah tidak lurus ke Allah lagi, Pak. Bekerja karena uang. Bekerja karena mencari nafkah. Bekerja karena menghidupi anak istri. Itu salah. Kenapa tidak karena Allah? Nanti akan dibikin kecewa sama anak dan istri. Akan dibuat kecewa oleh apa yang kita karenakan gitu. Tapi kalau sama Allah, nggak mungkin Allah bikin kecewa. Oh, bekerja karena siapa? Diperintah Allah. Mantap. Seperti ibu tadi. Iya. Sama-sama sama Allah. Iya. Karena sudah lihat YouTube saya. Iya. Sombong betul. Kayaknya keluar gitu ya. Nah, ini latihan. Jadi lurus ke Allah, makanya betul ya Bapak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Sebabnya gini-gini. Petunjuk, mohon petunjuk dari jalan yang lurus. Baik Bapak Ibu. Lurus ke Allah itu meliputi 3. Yang pertama kesadaran harus lurus, yaitu sadar Allah. Sikap harus lurus dengan 3T, menerima, syukur, dan pertolongan Allah, yakin dengan pertolongan Allah. Kemudian lurusnya perbuatan itu dengan menjalankan amanah sesuai dengan tanda yang Allah berikan. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar lurus ke Allah dari sisi kesadaran, dan kita mengafirmasi sikap kita, perbuatan kita agar lurus ke Allah. Sesuai dengan surat Al-Fatihah, ya Allah berilah kami jalan yang lurus. Bapak Ibu silahkan duduk rileks, duduk santai, sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau di sofa ya boleh, sambil tiduran juga boleh. Bapak Ibu yang ada di padepokan bisa menyesuaikan. Baik, mari kita berlatih untuk meluruskan jiwa kita hanya ke Allah. Kita luruskan jiwa kita. Baik, mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, mari kita aktifkan kesadaran kita aktifkan jiwa kita, yang nantinya akan kita bersihkan dari keakuan, keegoan. Untuk awal, mari kita bangkitkan kesadaran kita, yaitu dengan menyadari nafas. Ketika Bapak Ibu menyadari nafas, maka ada yang Bapak Ibu sadari dan ada yang menyadari. Yang disadari yaitu naik turunnya nafas, yang menyadari yaitu yang menyadari naik turunnya nafas. Silahkan Bapak Ibu untuk fokus kepada yang menyadari nafas. Bapak Ibu menjadi yang menyadari nafas. Bapak Ibu menjadi yang menyadari nafas. Yang menyadari nafas inilah jiwa. Yang disadari yaitu nafas, itulah jasad. Sehingga jiwa kita yang menyadari itu sedang menyadari jasad atau menyadari nafas. Bapak Ibu harus bisa memisahkan, mensplit. Kita ada dua, yaitu jasad dan yang menyadari jasad atau jiwa. Ada jasad, ada jiwa. Sekarang coba berada di jiwa. Ya, Bapak Ibu ada dua sekarang, jasad Bapak Ibu dan jiwa Bapak Ibu. Fadhkur rabbaka fi nafsika, maka berzikirlah kamu dengan nafs, dengan jiwa. Baik Bapak Ibu, mari jiwa kita tingkatkan kesadarannya, yaitu menyadari bahwa yang menggerakkan nafas adalah Allah. Yang menggerakkan nafas kita adalah Allah. Sadari suara, sadari lingkungan kita, karena jiwa itu bisa menyadari lebih luas. Jiwa kita bisa menyadari lebih luas. Tidak hanya nafas, tidak hanya jasad,
tapi termasuk lingkungan sekitar kita. Tetap pada kesadaran dan menerima apapun yang disadari. Ada suara, kita sadari dan kita terima. Termasuk kita menyadari perbuatan Allah, menerima perbuatan Allah, baik itu perbuatan Allah dalam diri kita maupun perbuatan Allah di luar diri kita. Baik. Sekarang sebut nama Allah dalam setiap hembusan nafas. Allah. 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 Ketika mendekat sedekat-dekatnya, ketika Allah pasrah sepasrah-pasrahnya. Mendekat sedekat-dekatnya, ketika Allah kesadarannya, kita sadar sedang berserah diri seberserah-berserahnya. Ketika kita menyadari kita mendekat sedekat-dekatnya. Ketika Allah sepasrah-pasrahnya.
di dalam berserah jika Bapak Ibu mengalami keadaan fana, kosong, tidak ada apa-apa, segera afirmasi nafi isbat. Ketika nafas masuk, tidak ada yang ada selain Allah. Ketika nafas keluar, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tidak ada apapun kecuali Allah. Ketika nafas keluar, tidak ada kekuatan pun selain kekuatan Allah. Oke. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, silahkan lanjutkan zikirnya. Panduan zikir nafas secara online akan saya cukupkan. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan masing-masing. Apa ini? Ping. Silang.